Apa saja gugus dalam karbohidrat, dan untuk apa karbohidrat itu? Nah, pada umumnya karbohidrat itu biasanya digunakan sebagai cadangan energi. Kalau kita tidak memakan sumber pangan atau makanan yang memiliki karbohidrat, biasanya kita akan lemas ya. Di sini gugus yang menyusun karbohidrat atau senyawa karbohidrat yaitu adalah karbon, hidrogen dan juga oksigen. Misalnya saja nanti dia ada gugus C berapa kali, H2O itu udah pasti dan akan berapa kali. Contohnya nih ada gula, pati dan juga selulosa. Kalau dalam gugus gula kita pecah lagi ada sukrosa ya. Sukrosa itu C12H22O11 untuk rumus empirisnya. Kemudian ada juga sumbernya itu dari tebu atau dari bit. Dan di sini pengelompokan karbohidrat, kalau untuk yang lebih sederhana yaitu ada monosakarida ya, itu gugus tunggal. Di sakarida berarti sakaridanya ada 2, oligosakarida berarti ada beberapa, misalnya 4, dan polisakarida itu juga sangat banyak ya kalau sudah gugus poli, berarti beberapa ya. Dan di sini dari pengelompokan tersebut, kita dapat mengetahui jika karbohidrat beberapanya ada yang dapat atau mudah dicerna, bahkan hingga ada yang tidak dapat dicerna. Kalau dapat dicerna dengan mudah, biasanya dia gugus glukosa ya, fruktosa, laktosa, dan juga sukrosa. Glukosa kalau dipecah bisa menjadi fruktosa. Fruktosa nanti kalau dipecah lagi ada laktosa dan juga sukrosa. Kalau tidak dapat dicerna, contohnya ada selulosa, hemiselulosa, dan juga gugus pentosa. Nah, ini biasanya pati-patian ya, yang tidak dapat dicerna itu atau resistant starch. Nah, di sini contohnya yang biasa kita dapat temukan yaitu pada ruminansia atau hewan-hewanan seperti sapi. Biasanya sapi kalau makan rumput itu tidak langsung dicerna ya, bahkan sapi tidak dapat mencernanya, jadi harus dimuntahkan dulu, lalu dikembalikan lagi ke lambungnya dan akan diproses oleh enzim ya atau bakteri yang dapat menghasilkan enzim untuk memecah pati-pati dari rumput tersebut. Nah, ini dikatakan sebagai enzim selulase jika jenis atau pecahan karbohidrat tersebut adalah selulosa. Oke, dan di sini kita bisa lihat lagi ya. Tipe karbohidrat yang lain, komponen dan juga sumbernya itu seperti apa? Ada polisakarida, pati ya yang tadi susah untuk dicerna karena dia banyak sekali sakaridanya. Ada dalam glukosa. Sumbernya di mana? Biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan dan juga tebu atau bit ya. Tebu dan bit itu merupakan sumber untuk membuat gula. Dan bagaimana dengan selulosa? Selulosa juga ada glukosa dari glukosa ya. Dan itu dapat didapatkan pada dinding sel dan serat tanaman. Contohnya ada batang sayur ya, kemudian ada daun pada sayur, itu kita bisa lihat serat-seratnya. Kalau dinding sel kebanyakan pada permukaannya ya. Glikogen misalnya. Untuk tipe yang selanjutnya glikogen juga dapat ditemukan glukosa ya, atau glukosa itu memiliki glikogen atau merupakan tipe dari glikogen, dan teman-teman dapat menemukan pada hati, jaringan hewan, maupun jagung. Nah, ini kalau mau melakukan eksperimen, misalnya di rumah ada tikus, hamster, atau hewan apapun, misalnya ayam, kalau diberi makan jagung, nah, dan hewan tersebut mengeluarkan kotoran atau feses, teman-teman bisa cek fesesnya dengan cara menekan-nekan ya. Nah, itu nanti ada butiran jagung. Nah, di situ membuktikan jika jagung sebetulnya tidak dapat tercerna. Tapi itu tinggi pati atau tinggi serat ya tidak apa-apa. Lalu ada hemiselulosa. Hemiselulosa di sini contohnya atau komponennya itu adalah L-arabinosa, silosa, rhamnosa, galaktosa, manosa, glukosa, glukuronat, dan galakturonat. Nah, ini L ini merupakan orientasi pergerakannya di sebelah mana ya, gusnya kiri, kanan atau di tengah atau di mana ya. Itu L sama D itu merupakan tanda. Lalu teman-teman dapat memperoleh komponen dan juga tipe dari karbohidrat ini pada dinding sel dan serat tanaman, biji-bijian, kacang-kacangan, tepung, dan juga dedak. Sehingga jika ingin memberikan pakan kepada hewan ya, pada hewan, maka cocok untuk memberikan
pakan yang tinggi akan hemiselulosa. Kita lihat lagi di sini ada pentosan, ya, gugus yang memiliki atau komponennya ada arabinosa dan juga silosa, dapat ditemukan pada hemiselulosa dan senyawa pektin. Pektin itu biasanya ada pada buah yang melalui proses pematangan, ya. Pektin, kalau buah tersebut memiliki pektin, maka nanti dapat matang dengan sendirinya jika terputus dari pohon. Contohnya ada mangga, pepaya, ya. Pektin itu nanti akan bisa lebih sederhana lagi bentuknya, gula-gula, ya. Kenapa? Karena nanti ada proses panas dan juga kematangan sehingga nanti pektinnya dapat memperoleh atau dapat memproduksi gula, ya. Senyawa pektin lagi ini ada asam degalakturonat, arabinosa, galaktosa, raminosa, dan fukosa. Ya, teman-teman bisa menemukan pada buah-buahan, terutama jeruk, apel, bit, dan sayur-sayuran. Ini kalau contoh senyawa pektin yang memiliki gugus seperti ini, ya. Nih, atau komponen yang ada asam galakturonat. Lalu ada oligosakarida, contohnya apa saja tipenya? Ada rafinosa dan stachynosa. Komponennya galaktosa, glukosa, dan juga fruktosa. Lebih sederhana lagi. Contohnya ada pada atau sumbernya yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, bit, dan juga tebu. Tapi kalau mau buat dari bit dan tebu harus diproses lagi. Begitu pula dari kacang-kacangan. Misalnya ada perlakuan perendaman untuk kacang-kacangan atau biji-bijian. Kalau untuk bit dan juga tebu biasanya ada proses pemurnian lebih lanjut. Ada lagi fruktosil dan juga sukrosa. Komponennya yaitu fruktosa dan glukosa. Teman-teman dapat menemukannya pada biji-bijian, bawang bombay, dan juga bawang bakung. Ada yang pernah tahu bawang bakung itu apa? Kalau saya kurang tahu, ya, bawang bakung itu apa, coba dicari tahu. Malto oligosakarida. Di sini berarti ada glukosa. Berarti sangat manis nih. Contohnya, sumber dari komponen ini yaitu sirup malt dan juga amilodextrin. Ya. Disakarida, berarti gugus yang lebih sederhana daripada glukosa, yaitu ada sukrosa. Sukrosa itu gula, ya, gula yang biasa kita hari-hari minum itu sukrosa. Dan itu komponennya ada glukosa dan juga fruktosa. Fruktosa dapat ditemukan pada buah-buahan, ya. Di sini sumbernya, ya, lagi-lagi ada tebu, bit, buah-buahan, sayuran, makanan manis. Lalu ada maltosa lagi untuk disakarida dan juga isomaltosa. Diperoleh dari glukosa, begitupun dengan laktosa, ya. Ada galaktosa pada laktosa. Dan teman-teman dapat menemukan maltosa pada sirup, malt, dan juga madu. Untuk laktosa ada pada susu, keju, dan hasil-hasil dari produksi hewan sapi, ya. Contohnya apa saja selain susu dan keju? Yogurt, ya. Yogurt itu termasuk dairy product. Telur juga termasuk, ya. Kita lihat di sini ada lagi yang dinamakan poligosakarida. Poligosakarida, salah sampai saya. Polisakarida, ya. Di sini berarti dia dapat dicerna. Apa saja yang dapat dicerna? Pati, ya. Sebagian pati ada yang dapat dicerna. Tapi kalau sudah masuk selulosa atau senyawa pektin, pentosa, dan juga kitin, ya, biasanya susah untuk dicerna. Ada amilosa, amilodextrin, dan juga glikosin. Oligosakarida, sukrosa, malto, maltosa, dan isomaltosa juga laktosa. Di sini contohnya yang tidak dapat dicerna yaitu ada laktulosa, melibiosa, dan rafinosa. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, Dek, tapi yang selanjutnya ada monosakarida. Yang contoh dapat dicerna yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa, tapi kalau tidak dapat dicerna ada manosa dan juga serbosa. Hati-hati kalau misalnya meminum minuman yang mengandung stevia. Stevia itu adalah daun, ya. Daun yang mana biasanya kalau kita kunyah, ya, itu maka akan memberikan efek manis. Tapi sebetulnya itu tidak dapat dicerna. Sehingga nanti ginjal kita akan bekerja keras. Memang iya, darah kita tidak akan mengambil gula dari stevia tersebut, tapi nanti susah ginjal kita untuk bekerja.
Dan di sini ada lanjutan lagi yang tidak dapat dicerna dan dapat dicerna. Pentosa yang dapat dicerna berarti ribosa. Kalau aditols ada gliserol ya, sama sorbitol dan juga xylitol. Kok ada ol Bu tiba-tiba ya? Oh, nanti kita akan melihat dari asam lemak ya. Kalau asam lemak itu rumus empirisnya sangat dekat dengan karbohidrat. Sehingga nanti dia juga akan memberikan kita sumber energi setelah karbohidrat ya. Di sini contoh yang tidak dapat dicerna dulu untuk pentosa ada arabinosa dan juga silosa, dan untuk aditols ada manitol, galaktisol dan juga arabiritol. Asam lemak biasanya ada gugus tambahan dari ini ya, dari HOOC atau COH. COH sebetulnya membacanya, berarti itu gugus yang memberikan kita kata-kata asam ya. Dari asam lemak ini teman-teman bisa membedakan antara yang jenuh dan juga tidak jenuh. Kalau jenuh berarti dia akan mudah untuk mengalami, kalau dia jenuh berarti mudah mengalami kerusakan seperti oksidasi. Tapi kalau tidak jenuh maka akan lebih susah untuk teroksidasi. Oksidasi itu anggaplah tengik ya, rusak berarti. Oksidasi berarti ada proses oksigen masuk panas lalu nanti rantainya terputus. Nah, di sini jumlah atom karbonnya ada 4 untuk asam butirat, namanya juga butirat ya. Butil itu berarti 4. Kalau asam kaproat berarti ada 6 jumlah atom karbonnya. Mereka berdua ini teman-teman mendapatkannya pada mentega ya. Mentega itu kadang-kadang asamnya dapat dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan kalau mentega itu seharusnya dari hewan. Margarin baru yang dari tanaman. Asam lemak ada jumlah karbonnya itu sampai 16. Kalau 16 ada pada asam palmitat. Nah, ini udah merupakan unsaturated atau dia akan susah untuk rusak. Contohnya minyak kelapa sawit ya. Ada juga asam laurat yang terkandung pada minyak kelapa sawit dan juga asam kaprilat. Banyak sekali ya berarti kandungan asamnya, sehingga nanti kalau rusak-rusak masih rusak satu asam. Makanya di sini minyak sawit sangat susah untuk tengik, sehingga kecenderungan orang itu memasak dengan ujung-ujungnya apa? Minyak jelantah karena masih enak ya. Gitu. Lalu di sini ada juga teman-teman dapat melihat ada minyak kelapa. Ternyata minyak kelapa hanya memiliki asam kaprat ya. Atau mungkin ada beberapa asam lainnya tetapi tidak sekompleks kelapa sawit, sehingga nanti akan mudah untuk teroksidasi karena dia sifatnya adalah jenuh. Ya, di sini ada juga ada lemak sayur. Lemak sayur biasanya diambil dari sayur-sayuran, didistilasi. Kemudian dapat ditemukan asam stearat yang mana ada 18 atom karbon. Kalau mentega, teman-teman bisa melihat asam palmitoleat di dalamnya ya. Makanya di situ ada namanya palma ya. Palma bukan mentega malah margarin Bu. Ya iya, karena mereka ingin mendekati struktur dari mentega. Lebih stabil mentega daripada margarin. Makanya mentega lebih memproduksi atau lebih baik untuk digunakan pada pembuatan kue-kuean. Dan itu harganya lebih mahal daripada margarin. Kita lihat lagi ada minyak zaitun, ada asam toleat, lebih kompleks lagi. Makanya di sini minyak zaitun itu sangat mahal. Nama lainnya itu olive oil ya. Kalau mau buat catering, bisa catering untuk asam toleat ini atau minyak zaitun, tapi targetnya mungkin bos-bos ya. Atau mungkin supervisor dan segala macamnya. Ini biasanya orang luar negeri pakainya minyak zaitun atau olive oil, bukan yang kita miliki sehari-hari seperti minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Karena memang mereka hanya punya buah zaitun ya, di sana tidak ada minyak kelapa sawit. Kimia pangan yang lainnya kita bisa lihat dari fungsi karbohidrat itu sendiri yang di awal saya katakan sumber energi kita diperoleh dari karbohidrat. Kalau kita tidak makan sumber pangan yang memiliki karbohidrat, kita akan lemas. Karena di sini energi yang diporsir pada karbohidrat itu adalah 4 kilokalori per gramnya. Sumber utamanya dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, ya, terutama dari hasil fotosintesis. Rumusnya yaitu pasti ada air ditambah dengan
CO2 ya, CO2 dari udara ya, atau karbon dioksida, kemudian nanti menghasilkan glukosa ya, atau gugus glukosa ditambah dengan O2. O2 itu hasil samping oksigen yang mana kita hirup sehari-hari. Energi dari matahari ini dan klorofil sebagai pengkatalisnya. Kalau tidak ada matahari dan klorofil, maka tidak akan terjadi fotosintesis. Sehingga di sini yang saya katakan tadi ya, glukosa hasil dari ini merupakan sumber energi. Apa itu? Rumusnya C6H12O6 di sini. Kenapa bisa dikatakan ada 50 tahap reaksi? Karena di sini kita lihat gugus-gugusnya ya. Sangat banyak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ilustrasinya pada tanaman ini ya. Kalau sudah nutrisi dalam tanah cukup, ada NPK. Nah, NPK itu seperti pupuk, tapi dapat juga didapatkan dari dalam tanah secara organik. Dari unsur-unsur itu tersendiri, kalau tanahnya gembur berarti sudah memiliki NPK ya. Nitrit, fosforus, dan juga kalium. Nah, di sini ada natrium, besi, zat besi, kalsium, dan segala macamnya, Ca, Mgs, sulfur, dan juga karbon, itu nanti dapat membantu untuk menghasilkan karbohidrat ya pada tanaman tersebut. Kita lihat lagi di sini ada monosakarida. Kita pecah lagi nih monosakarida, ternyata memiliki karbohidrat yang sangat sederhana ya, atau paling sederhana karena gusnya hanya satu. Jumlah atom C-nya contohnya ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Yang paling penting adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Glukosa di sini biasanya cadangan energi dan penyusun maltosa, pati, dan juga selulosa. Ada juga aldoheksosa, contohnya ada galaktosa, itu tidak ada di alam ya. Dan teman-teman dapat melihat atau memperolehnya dari hidrolisis, disakarida, dan juga laktosa. Fruktosa di sini ada ketoheksosa, merupakan gugus keton diperoleh dari hidrolisis sukrosa dan rafinosa. Oligosakarida berarti ada 2 atau lebih monosakarida. Di sini dia larut dalam air, tapi biasanya pada bahan makanan. Dia ada homopolimer ya. Oligosakarida itu ada homopolimer dan juga heteropolimer. Kalau homo berarti satu ya, mono. Berarti sejenis. Kalau hetero berarti monosakaridanya berbeda-beda. Kalau homopolimer berarti monosakaridanya sejenis. Kalau heteropolimer berarti monosakaridanya berbeda. Contoh ya, maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Biasanya didapatkan kalau maltosa dari biji kecambah atau hidrolisis pati. Hidrolisis pati contohnya tepung ya, tepung singkong. Nih, terus kalau laktosa ada gula pada susu atau keju ya. Sukrosa biasanya ada pada batang umbi, bunga, dan juga buah. Gula ya kalau sukrosa. Polisakarida berarti dia memiliki polimer ya, dia dari polimer gugus monosakarida. Memiliki tiga fungsi sebagai bahan pembentuk selulosa dan juga hemiselulosa. Dia adalah zat pektin dari tanaman. Sumber energinya ada pada pati, dextrin atau glikogen pada hewan ya. Dextrin itu biasanya ada pada tanaman dan digunakan sebagai pengikat air. Strukturnya rantai panjang dari unit gula glikosida seperti heksosa dan satu jenis monosakarida atau 2 jenis monosakarida. Strukturnya linier atau linier dan bercabang atau juga pati dan glikogen. Yang ada pada biji-bijian tuh teman-teman dapat peroleh itu. Lemak. Sekarang kita kembali ke lemak. Apa itu lemak? Lemak itu komponen yang terdiri dari gugus karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Mirip ya dengan karbohidrat tadi. Nah, makanya di sini lemak juga dapat dikatakan sebagai sumber energi. Biasanya ester dari gliserol dan memiliki asam lemak dengan rantai yang panjang. Contohnya nih, kalau gliserol, teman-teman bisa lihat ya rantainya di sini ada C17H35 dan dia selalu mengikat COOH ya. Di sini ada COOH, lalu di sini juga mengikat lagi COOH. Kalau sudah mengikat di bagian asam stearat ya sama gliserol, berarti nanti akan menjadi tristearin. Nah, ini kompleks lemaknya.
rantainya jadi lebih panjang. Asam lemak ada yang jenuh dan tidak jenuh. Kalau jenuh, dia tidak memiliki ikatan ganda antara dua atom karbon, sehingga titik cairnya tinggi. Contoh ada tadi pada minyak kelapa yang memiliki asam kaproat. Lalu ada juga asam butirat pada margarin. Ada asam kaprat juga dari kelapa ya, atau laurat, miristat, palmitat, dan stearat. Ini biasanya margarin, mentega memiliki itu semua. Dan minyak kelapa, makanya cepat mengalami oksidasi atau mungkin mudah rusak ketika terkena panas. Nah, kalau tidak jenuh, berarti ada ikatan ganda antara dua atom C, sehingga titik cairnya rendah. Misalnya ada asam palmitoleat, oleat, linoleat, dan juga linolenat. Ini semua dapat ditemukan pada minyak kelapa sawit atau minyak goreng yang sehari-hari kita gunakan. Sehingga di sini akan lebih stabil ya. Ada juga lemak hewan, biasanya mengandung asam lemak jenuh lebih banyak daripada asam lemak tak jenuh. Sehingga nanti kalau di dalam kamar kita yang mana suhunya berkisar antara 27 ya, kalau zaman dulu. Sekarang sekitar 30-an ya, 35, 37 bisa terjadi seperti itu. Maka bentuk dari margarin tersebut bisa jadi, atau mentega tersebut bisa jadi padat ya, lemak dari hewan itu. Tidak usah susah-susah kita membayangkan ibu kita kalau sedang memasak bakso, kalau baksonya tidak kuah baksonya tidak dipanaskan dan didiamkan begitu saja, maka ada lemak di atasnya terangkat ya. Itu contoh dari lemak hewan. Bagaimana dengan lemak tanaman? Teman-teman dapat menemukannya pada tadi, minyak sayur dan segala macamnya. Minyak kelapa sawit juga termasuk lemak tanaman ya. Dan memiliki asam lemak tak jenuh yang sangat banyak, sehingga pada suhu kamarnya cair. Kalau minyak kelapa ya, minyak kelapa biasa nih, itu biasanya cenderung padat kalau suhu di kamar 17 derajat Celcius atau bahkan 20 derajat Celcius. Karena dia lebih banyak asam lemak yang jenuh. Ya, terus ada bilangan iot. Bilangan iot itu apa, Bu? Yaitu derajat ketidakjenuhan suatu lemak dari jumlah iot atau gram yang digunakan untuk mengadisi ikatan rangkap dari 100 gram lemak atau minyak. Nah, itu makanya ada bilangan iot, itu ada I2 misalnya di sini ada ikatan rangkap, saya tambah I2 berarti maka ikatan rangkap tersebut akan berubah ya, dia akan bergabung dengan I-nya ini. Kimia pangan yang untuk sifat lemak ya. Sifat lemak itu biasanya dia tidak dapat larut dalam air ya. Semua juga sudah tahu ya, karena perbedaan massa jenis. Terpisah aja terus. Misalnya kalau mau melarutkan harus ada pelarut organiknya. Contohnya CCl4 dan juga ether. Dan sifatnya lebih ringan daripada air ya. Kalau mau dibuktikan, campur saja air dengan minyak, nanti salah satunya akan ada berada pada atas atau di bawahnya. Kalau kita melakukan pengocokan di dalam air, biasanya nanti akan terjadi emulsi, yaitu tersebarnya partikel minyak di antara molekul air. Contohnya saat mengocok telur ya. Nah, itu biasanya kita suka membuat adonan kue, adonan sosis atau segala macam. Kalau kita lakukan pengocokan atau pencampuran akan terjadi emulsi. Sehingga nanti kita harus menstabilkan penggabungan tersebut agar tidak terpisah lagi dan menggunakan penstabil emulsi ya. Lalu di sini teman-teman juga bisa lihat pada sabun ya. Sabun pasti punya lemak atau juga susu ya. Susu biasanya emulsi dari lemak mentega dalam air. Ya, terjadinya seperti itu. Nah, zat penstabilnya biasanya ada protein kasein. Susu kan kalau dulu ya di Jogja saya pernah minum susu segar, itu biasanya diperoleh dari sapi, diencerkan dengan air ya. Nah, di situ pasti ada protein kasein. Kalau tidak, maka lemaknya itu akan terpisah terus-menerus. Sumber energi ini sangat efektif ya untuk lemak karena memiliki 9 kilokalori per gramnya, lebih besar daripada karbohidrat.
dan digunakan untuk membentuk sel otak atau syaraf dan membran sel. Dapat juga dikatakan sebagai cadangan energi, mengatur suhu tubuh dan juga pelindung organ, contohnya kulit ya. Nah, jadi makanya harus kita makan lemak ini. Kalau tidak memakan yang hewan, berarti harus tersedia yang dari tanaman lemaknya. Lalu ada protein. Protein biasanya teman-teman temukan dari bagian tubuh ya. Tubuh hewan atau tubuh kita. Dan sangat penting untuk membangun atau mengatur kita ya, bahan kita ini. Bahan metabolisme kita. Protein itu ada pada DNA juga atau gen. Nah, kalau kita kurang protein, maka akan kurang gizi juga. Karena ini merupakan zat yang makro. Kemudian protein juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, ini utamanya digunakan untuk bahan membran sel atau pembentuk jaringan pengikat dan bagian dalam pada rambut dan juga kuku. Makanya saya katakan kalau misalnya ada orang yang tidak sehat, kita bisa lihat dari fisik rambut atau kuku kita. Kuku kita terlihat tidak sehat ternyata, oh rambutnya juga lebih kusam, oh ternyata dia kurang protein. Seperti itu ya. Ada juga digunakan sebagai fungsinya ya, fungsinya digunakan sebagai enzim untuk mengkatalis. Ya, contohnya ada hormon dan juga antibodi. Gugusnya apa saja? Yang jelas pasti ada gugus N, gugus S, dan juga P. Selain daripada C dan juga H dan O. Kemudian ada logam dalam jumlah yang sedikit atau lebih kecil. Kita dapat temukan protein ini dari kacang-kacangan atau polong-polongan. Kalau teman-teman vegetarian, tapi kalau memakan hewan, jelas protein ada pada hewan ya. Ada ayam, kemudian ada sapi, serat-seratnya itu mengandung protein. Protein ini adalah poliamida. Dia memiliki ikatan CONH atau ikatan amida. Bisa juga dikatakan sebagai ikatan peptida, yang mana menghubungkan dua unit asam amino. Asam amino ini sangat penting ya untuk kebutuhan pembentukan sel dalam otak. Gugus aktifnya misalnya di sebelah kiri nih, yang sebelah kiri ya. Itu gugus amino, yang di sebelah kanan kita bisa katakan di sini ada gugus karboksil. Gugus ini biasanya dapat membentuk ikatan lagi dengan asam amino dan ikatan peptida sampai jumlahnya itu ribuan ya. Sehingga nanti akan membentuk polimer. Polimer itu adalah susunan-susunan dari gugus protein ya. Di sini ada juga yang dikatakan sebagai penyusun peptida, dan kalau jumlahnya lebih dari 10 asam amino maka disebut polipeptida. Jika hanya 2 asam amino, dipeptida. 3 asam amino maka tripeptida. Lalu ada juga dipeptida yang mana jenisnya glisil penilalanin. Ini adalah gugusnya ya. Kalau di bagian sini atau bagian sini itu yang jelas ada N, S, P, berarti ada protein. Nah, ini. Kita lihat lagi ada tripeptida di sini, berarti ada 3 gugus peptida. 1, 2, 3 ya. 8 asam amino esensial. Esensial berarti penting, biasanya tidak dapat disintesa tubuh dan harus melalui makanan agar nanti pertumbuhan kita dapat terus berlanjut melalui perbaikan jaringan tubuh. Jaringan kulit ataupun sebagainya ya, tulang misalnya. Itu dibutuhkan. Sumbernya dari mana? Kalau untuk asam amino berarti penyusun dari protein ya. Ada protein tanaman biasanya kurang 1 atau lebih dari asam aminonya ya, lebih dari 1. Lalu ada protein jagung yang memiliki sedikit lisin dan juga triptofan. Padi misalnya, padi ya, sekam itu memiliki sedikit lisin dan juga treonin. Kedelai, tempe itu sangat baik ya. Hanya sedikit memiliki metionin. Susu kedelai baik. Tempe juga baik, tahu juga baik. Lebih mudah untuk dicerna kalau sudah melalui proses fermentasi.
Nah, apa itu ya tempe dan juga tahu itu melalui proses fermentasi. Nah, ini ada juga asam amino yang memiliki 2 gugus fungsional, yaitu gugus amina. Sifatnya biasanya basa ya, protein. Berarti kalau teman-teman melihat ada asam yang melepas P, berarti dia sudah basa. Produknya contohnya ada zwitterion. Terdiri dari senyawa kation dan anion. Dan memiliki mol yang sama. Nah, ini. Kita lihat lagi ada mineral. Mineral ini sudah merupakan hampir ke zat yang mikro. Dapat dari mana mineral? Ya, dapat dari pangan pasti ada ya. Minuman biasanya, dari air putih itu ada mineral. Sayur-sayuran juga memiliki mineral, buah-buahan tapi jumlahnya lebih sedikit. Dan kita memerlukan mineral 4% dari berat kita. Bahkan itu sudah ada pada badan kita yang normal, yaitu 4%. Contohnya ada klorida, fosfat, bikarbonat, sulfat. Ya. Kita bisa lihat itu pada darah kita dan juga cairan keringat misalnya. Lalu fase di mana kita mengeluarkan urin itu juga terdapat mineral. Kalau misalnya teman-teman mau menguji berapa kira-kira mineral yang kita miliki, mungkin kita bisa lihat juga dari urin kita. Ya, tapi tidak seutuh yang terabsorb pada bagian tubuh karena mineral yang sebagian besar kita konsumsi dari pangan akan digunakan tubuh untuk metabolisme dan sisanya hanya pada urin yang mana itu adalah kelebihan ya. Contoh lainnya Fe ya pada hemoglobin atau zat besi. Kemudian ada P fosfor dari asam nukleat ya. Yaitu ada pada asam nukleat itu ingat DNA dan juga RNA kita. Fungsinya adalah untuk membangun dan mengatur Na juga Cl agar nanti P atau fosfornya itu osmotik. Sehingga nanti tubuh kita tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Itu sangat penting ya, agar sehat nih. Contohnya lagi, kalau misalnya gigi kita terlalu asam atau terlalu basa, maka akan terbentuk karies karang gigi ya. Itu akan membuat kita akan mudah terpapar dengan bakteri. Lalu ada fosfor untuk membentuk tulang gigi dan juga metabolisme energi. Lalu untuk menyeimbangkan jumlah asam dan basa pada tubuh kita. Ada juga Mg ya. Sebagai aktivator enzim yang memiliki gugus fosfat, Fe2+ sudah pasti membawa oksigen dalam hemoglobin kita dari darah. Kalau kita tidak memiliki Fe2+ ini, maka darah kita akan kental sehingga nanti tidak dapat mengalirkan oksigen. Pusing, pingsan, itu. Lalu juga ada iod, ya, fungsinya untuk kelenjar tiroid atau program iodisasi. Dapat dari mana? Dapat dari garam ya. Yodium tuh contohnya. Oke, untuk mikro yang selanjutnya ada vitamin ya. Mikrogizi vitamin itu sangat penting karena memang tubuh kita memerlukan itu untuk membangun sistem imun agar bekerja dengan sangat baik melalui proses metabolisme. Ini tubuh kita tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang cukup sehingga nanti kita harus memperolehnya dari pangan. Kecuali vitamin D. Vitamin D kita dapat memperoleh dari paparan sinar matahari yang mana nanti memproses vitamin di dalam tubuh ya. Nah, itu asal muasal dari vitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari ya. Kalau tidak ada sinar matahari ya susah, tidak ada vitamin D. Akhirnya nanti mood kita atau perasaan senang, bahagia dan segala macamnya bergantung dengan vitamin D ini. Sifat dari vitamin biasanya larut air. Ya, kalau tidak larut air, teman-teman bisa mengingat ADEK ya atau AD. Vitamin A, D, E, dan K itu larut pada lemak atau minyak. Maka dari itu vitamin ini kita dapat temukan di minyak goreng. Contohnya biasanya minyak goreng yang berwarna oranye berarti lebih banyak vitamin A-nya. Oke,